Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang saya beri nama dengan Randa. Randa sendiri ada aplikasi point of sale atau yang biasa disebut dengan POS. Nah, pada aplikasi ini saya akan mengkategorikannya di restoran atau cafe. Oke, di sini pada halaman pertama ini adalah halaman homepage yang biasa dilihat oleh pengguna atau pengunjung, seperti itu. Jadi nanti biasanya itu di dalam cafe atau restoran itu disediakan QR code. Nah, ketika QR code itu di-scan, dia akan mengarah ke halaman home ini, teman-teman. Nah, di sini ada yang pertama keterangan kapan buka dan kapan tutup dari toko ini. Kemudian di sini juga ada jamnya sebagai pelihat dari pengunjungnya yang akan dilihat. Kemudian selanjutnya di bagian menu kita bisa search. Di sini kita contohnya cari bakso. Nah, dia akan tampil yang bakso seperti itu, teman-teman. Kemudian di bagian kategori, di sini ada all berarti semua, dan kalau kita food berarti yang food aja yang tampil, teman-teman. Kemudian yang drink yang berarti yang minuman aja yang tampil. Kemudian yang order itu biasa snack saya buat di sini. Makanya snack aja yang akan tampil. Nah, kalau kita bagian all nih seperti itu akan tampil semuanya. Kemudian di sini ada pagination-nya sampai berapa. Nah, ada banyak sekali menu yang ada di dalam toko atau restoran ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian inti dari aplikasinya. Nah, di sini kita masuk ke login. Nah, di sini sebagai contoh kita masuk ke loginnya itu sebagai kasir. Nah, di sini role-nya itu ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama, role untuk owner, kemudian role untuk admin, dan role untuk employee. Jadi di sini kita akan coba contohkan ke dalam yang employee. Oke. Nah, di sini kita masuk ke dalam employee. Nah, oke, selamat datang di employee atau kasir. Nah, di bagian ini dia bisa melihat yang pertama itu di bagian dashboard. Dia bisa melihat keuangan di dalam sini. Jadi di sini ada total pendapatan, kemudian total pendapatan harian, yang bayar sekarang dan yang bayar nanti, seperti itu. Kemudian di sini ada statistik, di mana statistik ini statistik penjualan per bulan dalam 1 tahun, kemudian per minggu dalam 1 tahun, dan per hari dalam 1 tahun, seperti itu, teman-teman. Dan kita bisa lihat detailnya, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini belum ada karena kita tidak melakukan transaksi, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian inti dari aplikasinya, dari bagian employee ini. Nah, di sini kita lihat kita bisa menambahkan menu-menu dan menjuali orang-orang seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini kita lihat empty order listnya masih kosong dan empty ordernya masih kosong, seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini, misalnya ada pengunjung yang datang, misalnya itu Mas atau Mbak, seperti itu. Jadi seperti ini, Mas, saya mau pesan dong, pesan apa ya Mbak, seperti itu. Nah, saya mau pesan, contoh di sini makanan ya, mie goreng dong Mas. Kita bisa langsung cari di bagian menu atau kita bisa langsung cari di sini mie. Nah, mie goreng. Nah, kita bisa tambahkan mie gorengnya berapa ya Mbak, seperti itu. Saya mau mie gorengnya 2 dong Mas, seperti itu. Saya juga mau pesan minum. Kita masuk ke bagian drink atau kita bisa cari di sini Milo. Nah, kalau kita buka Milo di sini kita tambahkan seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya Milonya 2 juga ya Mas, seperti itu. Nah, di sini akan tampil detailnya mie goreng 2, Milo 2. Nah, di sini juga kuantitinya akan tampil 2 tambah 2 berarti 4. Kemudian total harganya itu juga akan tampil seperti ini, teman-teman. Nah, lalu kasirnya ini bilang, Mbak, pesanannya atas nama siapa ya? Nah, atas nama Dinda, Mbak, seperti ini. Nah, kita klik di sini, kemudian kita bilang nih, kita tanya lagi, Mbak, mau bayar sekarang apa mau bayar nanti? Bayar nanti aja Mas, seperti itu. Jadi kita pilih pay later, kemudian kita pilih sini di meja yang tersedia. Meja yang di sini adalah meja yang tersedia, teman-teman. Meja yang tersedia itu berarti meja yang sedang tidak digunakan atau meja yang dalam keadaan baik, seperti itu. Jadi kita pilih mau duduk di mana Mbak, di meja 5 aja. Seperti itu, kita klik confirm, dia maka akan muncul kemari. Nah, nanti Masnya tinggal bilang, Mbak, silahkan tunggu pesanannya, seperti itu. Dan ketika pesanannya itu sudah selesai, maka kasirnya bisa menekan pada tombol ini. Pesanan atas nama Nah, Dinda di meja kalau 5. saya kerasin ya, teman-teman. Pesanan atas nama Dinda di meja 5. Nah, seperti itu, teman-teman. Maka dia langsung bisa memanggil customernya tadi, seperti itu.
Nah, kemudian ketika di sini Mas mau tambah pesanan dong. Nah, dia tambah pesanannya misalnya minum ya, karena minuman itu biasa kurang. Nah, mau pesan apa ya Mas? Minuman lemon iced tea aja, Mas. Seperti itu. Nah, satu aja. Nah, kita klik lagi di sini. Nah, kita klik karena dia mau bayar sekarang kan. Mbak bayarnya sekarang. Iya Mas, seperti itu. Kita klik lagi di sini. Jadi kalau kita kita ketik di sini dia kurang dari jumlah total ini, maka tidak akan bisa dibayar seperti itu. Dia menjadi disable. Tapi kalau kita di sini ketiknya misal dia bayar 50.000, biasanya bayar 50.000 teman-teman. Nah, kita juga pilih paymentnya cash seperti itu. Kalau nggak dipilih berarti dia otomatis cash. Oke, selanjutnya kita kita bayar buy. Nah, di sini ada pilihan teman-teman. Kalau kita klik di sini, maka langsung paid atau in progress seperti itu teman-teman. Dan ini in progress. Kemudian kalau kita klik lagi di sini, misalnya dia Mas billnya dikirim dong seperti itu. Nah, kita di sini ada fitur selain calling customer tadi yang kalau kita klik di sini, kita ada fitur juga yang namanya send email. Jadi kita bisa kirim email. Billnya itu kita kirim langsung ke email. Jadi kita nggak perlu cetak-cetak karena biar ramah lingkungan teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini saya kirim ke email saya. Nah, ketika saya klik ini, kita tunggu. Ini tergantung dengan kecepatan atau koneksi dari internet teman-teman. Nah, ketika saya buka di sini, nah coba saya ketik di sini. Nah, di sini baru saja terkirim email. Nah, ini percobaan saya sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini ada yang terakhir tadi. Nah, di sini totalnya 37.000 dengan bayarnya 50.000 dan kembalian 13.000. Nah, sesuai teman-teman, mie goreng, Milo dingin, kemudian lemon iced tea. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi kalau dia sudah selesai atau sudah keluar dari toko itu, jadi kita bisa langsung klik di sini teman-teman. Kalau dia sudah selesai, kita klik in progress. Are you sure Dinda is minute? Apa ditanya lagi? Apa benar dia sudah selesai? Kita klik yes, maka statusnya menjadi done. Dan semua calling customer atau yang ingin menambah menu tadi, dia nggak bisa diklik lagi teman-teman, karena statusnya itu dia sudah selesai. Seperti itu. Nah, yang dan ini dia akan kemana teman? Dia akan masuk ke bagian history. Nah, di bagian history ini dia bisa melihat nih. Dia akan masuk apa saja transaksi yang barusan dilakukan seperti itu teman-teman. Apa saja transaksi yang sudah selesai. Nah, kalau di bagian dashboard, maka dia paid now tadi akan terisi seperti ini. Kemudian today income-nya akan terisi seperti itu. Nah, otomatis di sini juga terisi teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya setelah bagian menu ini, contoh kita isi lagi di bagian kedua. Nah, isi lagi nih ayam geprek, kemudian kita tambah 2. Nah, kita buat pesanan pajar, kemudian kita buat pet letter dan pilih mejanya. Karena tadi sudah selesai, maka mejanya tadi sudah kembali aktif teman-teman. Oke, kita confirm. Nah, di bagian sini in progress-nya ini nggak bisa diklik ya teman-teman, karena dia belum bayar. Kalau dia sudah bayar baru bisa diklik in progress. Oke, seperti itu. Kita klik aja pay now, kemudian kita pilih paymentnya cash, kemudian sini pilih totalnya itu 30.000, dia kasih uang, langsung kita buy, dan dia milih nggak usah dikirim mas. Nah, oke, kita klik aja di sini berarti in progress, lalu kita bisa langsung finishkan teman-teman, kita done, maka dia akan langsung juga masuk ke bagian history. Oke, nah selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian presence teman-teman. Nah, di sini di bagian presence ini, dia yang di bagian log ini sebenarnya ini QR code teman-teman. Jadi yang bisa membuka ini hanya admin teman-teman. Karena kita bukan admin, berarti kita tidak bisa melihatnya teman-teman. Oke, kalau kita klik di sini, dia akan memunculkan sebuah scan seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan scan aja menggunakan QR code yang ada di sini. Misal teman-teman kita menggunakan device HP. Nah, kita bisa stop scanning aja. Selain menggunakan kamera, di sini juga bisa menggunakan image teman-teman. Jadi kita tinggal pilih aja image yang sudah ada di device kita. Tapi biasanya itu scan-nya itu menggunakan QR code langsung seperti ini, langsung di scan seperti ini. Oke, kita tutup aja karena belum ada QR code-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian profile teman-teman. Nah, di bagian profile ini kita buat keterangan di sini, fotonya sedikit aneh teman-teman ya. Ini kita bisa ganti nanti, kita bisa klik di fitur edit. Nah, seperti itu.
Oke, kita bisa ganti, kemudian kita bisa ganti username-nya dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau kita masuk lagi seperti ini, kita lihat di sini ada information system dari sistem yang kita buat, kemudian profile information. Jadi di sini ketahuan kapan kita masuknya ya teman-teman. Oke. Di sini berarti dia mulai bekerja itu tanggal 11 Oktober sampai dengan sekarang seperti itu. Oke. Ini adalah menu-menu dari employee. Selanjutnya kita coba keluar. Di sini juga bisa edit, update password dan lain-lain seperti itu. Nah, kita bisa keluar. Kita masuk ke bagian admin, teman-teman. Di bagian adminnya tugasnya lumayan banyak, teman-teman. Kalau di bagian admin, kita masuk ke bagian admin. Oke, kita sign in dengan password yang sama. Saya buat passwordnya itu sama. Nah, kalau kita lihat di sini admin itu bisa melihat cache juga dan statistik juga. Nah, admin itu juga bisa mengatur yang namanya kategori, teman-teman. Dalam kategori ini, kalau teman-teman lihat, misalnya kita ingin menambahkan sebuah kategori baru, snack, kemudian ikonnya ini kita bisa ambil di tabel icon. Oke, melalui SPG seperti itu, teman-teman. Kita salin aja SPG-nya. Nah, kalau kita tidak memerlukannya, kita bisa hapus. Kalau kita edit, bisa kita edit juga seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita cari juga ada. Nah, kita cari yang order, maka akan tampil yang order. Selanjutnya kita kembali. Nah, di sini di bagian menu juga seperti itu, teman-teman. Kita bisa tambah, hapus dan edit seperti itu, teman-teman. Contohnya kita hapus yang menu yang tidak perlu atau menu yang random ini kita hapus. Nah, maka menu has been deleted. Dan kalau kita cari juga seperti pada bagian homepage tadi, maka akan langsung ketemu. Oke, selanjutnya kita ke bagian payments, ke bagian table dulu. Nah, di bagian table ini sedikit berbeda karena ada nonaktif dan aktifnya, teman-teman. Oke, di sini yang nonaktif itu contohnya adalah meja yang rusak. Seperti itu, atau meja yang sedang digunakan. Jadi dia nanti dinamis, teman-teman. Nah, kalau kita ingin mengaktifkannya tinggal klik edit, kemudian kita update. Seperti itu, maka dia akan langsung aktif. Dan kalau kita nonaktifkan kembali, kita nonaktifkan, kita update seperti itu. Dan kita bisa juga hapus, kemudian kita juga bisa tambah, kemudian kita langsung bisa cari seperti itu. Maka akan ketemu. Ini sudah jalan semua, teman-teman, fitur CRUD-nya. Create, read, update, dan delete-nya. Kemudian di bagian employees. Nah, employees ini sedikit berbeda, teman-teman. Employees ini dia tidak bisa menghapus kalau employees-nya itu atau kasirnya itu pernah melakukan transaksi di dalam aplikasi ini. Dalam arti dia pernah menjuali customer atau pelanggan. Nah, jadi ketika kita hapus dia itu ada hubungannya, kita klik dihapus, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Warnanya itu berubah. Ini artinya apa? Ini adalah artinya customer yang nggak aktif, teman-teman. Kalau kita coba klik di sini buka, maka dia statusnya itu non aktif. Seperti itu. Kemudian kalau kita coba buka yang lain yang tidak ada warna, berarti statusnya itu masih aktif. Berarti dalam arti kata dia itu masih bekerja di dalam restoran atau cafe ini. Seperti itu. Nah, coba kita lihat juga yang tadi kasiran tadi. Nah, di sini statusnya juga masih aktif, teman-teman. Nah, kita bagian dashboard. Kemudian di bagian attendance ini berarti kehadiran, ini berhubungan dengan presence yang ada di employee tadi dan juga di admin seperti itu. Jadi dia bisa melihat semua employees atau kehadiran dalam bulan ini. Dalam bulan ini, teman-teman. Jadi bukan dalam tahun, tapi dalam bulan. Kemudian dia bisa juga di sini melihat schedule atau mengganti-gantinya. Contohnya di bagian sini kita tambahkan hari Jumat ya, Friday berarti. Nah, di sini langsung aja kita masukkan jamnya. Misalnya kita masukkan dari jam 8.00 AM sampai dengan jam 10.00 PM seperti itu kita create. Nah, maka schedule has been created dan kita seperti ini. Maka Friday-nya akan tertambah seperti itu. Kemudian kita bisa hapusnya kalau dia itu nggak perlu. Oke, kita hapus lagi. Kalau kita cari juga ada. Seperti itu, teman-teman. Jadi fiturnya ini sudah berjalan semua. Jangan lupa di sini ada totalnya, teman-teman. Di dashboard juga seperti itu. Jadi kalau di sini 137, berarti di sini juga 137. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian log. Nah, di log ini adalah aktivitas yang dilakukan
oleh admin atau employee atau juga owner seperti itu. Kalau dia bisa melakukan sesuatu, biasanya owner ini nggak melakukan sesuatu, dia hanya memantau aja teman-teman. Nah, di bagian di sini kita bisa melihat aktivitas apa aja yang udah dilakukan employee atau kalian atau admin seperti itu. Nah, kalau kita cari yang Rachel, tadi Rachel sudah melakukan apa aja seperti itu. Di sini yang saya lakukan sebelum-sebelumnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian presence. Nah, ini adalah fitur penting juga di dalam aplikasi kita, yaitu absensi karyawan menggunakan QR code. Oke, selanjutnya di sini kalau di bagian admin itu tidak perlu scan QR. Admin itu hanya perlu menekan seperti ini. Maka otomatis dia sudah hadir. Dan kita lihat di sini presence dan di sini QR code-nya sudah muncul. Dan seperti tadi yang saya bilang, di sini kita foto dulu QR code yang sudah dimunculkan oleh admin. Nah, seperti ini. Nah, saya foto sudah selesai. Kemudian kita masuk ke bagian sini teman-teman, bagian profile. Nah, otomatis pada tanggal segini dia itu sudah hadir karena sudah melakukan presensi dan gaji dia itu akan bertambah. Di sini admin saya buat gajinya itu 120.000 dalam satu hari. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana kalau di bagian employee-nya tadi? Nah, coba kita masuk ke bagian employee. Nah, kita masuk ke bagian employee. Nah, di sini kita masuk ke bagian presence teman-teman. Nah, bagian presence ini kita tinggal klik di sini. Nah, oke, kita scan yang sudah kita foto yang dapat dari admin tadi. Seperti itu. Nah, dia akan langsung presence teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman mau dia kedeteknya 100 kali, tetapi dia satu hari itu hanya bisa absen selama 1 kali teman-teman. Oke, kita tutup aja. Begitu juga dengan admin teman-teman. Oke dah, kita coba buka di bagian profile. Nah, ketika kita buka di bagian profile, maka dia juga akan seperti admin tadi. Dia akan hadir karena dia sudah hadir di sini pada tanggal 12. Di sini keterangan teman-teman. Oke, kita coba buka lagi. Nah, di sini. Dan total gajinya itu akan bertambah teman-teman. Jadi yang tadinya 0 sekarang menjadi 100.000. Kalau dia 2 hari hadir berarti 200.000 karena di sini saya buat employee-nya itu gajinya 100.000. Teman-teman bisa buat opsi lain untuk gaji-gajinya. Nah, oke, kita masuk ke bagian logout. Nah, di sini kita masuk sebagai owner. Owner ini bisa melakukan apa aja teman-teman dalam sebuah aplikasi kita. Nah, di sini saya masuk. Nah, kalau salah, misalnya passwordnya salah atau emailnya salah, dia nggak akan bisa masuk. Jangan khawatir teman-teman, sini autentikasinya sudah berjalan. Oke, selanjutnya sign in. Nah, owner ini bisa melakukan apa aja, tetapi yang sedikit berbeda di bagian profilnya aja teman-teman. Namanya juga owner ya. Nah, di sini dia akan total salary, total income in this month. Jadi dashboardnya seperti ini, dia akan sama total income-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Presence, dia sebenarnya nggak perlu present, dia cuma bisa memantau aja di sini teman-teman. Oke, log seperti itu. Nah, kemudian dia bisa ini terakhir juga history. Ini tugas dari employee tadi juga bisa teman-teman. Saya akan contohkan seperti ini. Nah, dia akan masuk di sini, kita ambil data bulanannya, kita filter, kemudian kita bisa langsung save seperti itu teman-teman. Nah, kita save. Oke, langsung tersave teman-teman. Kita bisa lihat. Kalau kita lihat seperti ini teman-teman, maka tampilan seperti ini. Oke, nah kita masuk lagi seperti ini, kita lihat lognya tadi dia lihat schedule Friday. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian admin lagi teman-teman. Login. Nah, di aplikasi ini kalau kita masuk kemari, nah kalau kita masuk ke bagian employees, di sini kan ada employees yang namanya aktif dan tidak aktif. Si Rachel tadi statusnya masih aktif, dan ketika dia keluar atau dia tidak aktif lagi, dalam arti dia kan sudah keluar dari restoran ini, berarti tidak bekerja lagi. Kalau kita buat di sini statusnya menjadi tidak aktif seperti itu, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi ini lagi.
Misalnya dia masuk lagi, ini adalah kejadian yang jarang terjadi teman-teman. Kita buat aktif lagi, kita update. Nah, maka dia aktif lagi. Tapi di sini kita buat nggak usah aktif aja teman-teman. Kita coba hapus dia dari koneksi ke dalam restoran ini. Oke, nah kita coba logout seperti itu. Dan kita coba lagi masuk sebagai Rachel. Nah, di dalam Rachel ini, nah seperti itu. Coba sign in, maka dia nggak akan bisa teman-teman. Nah, seperti itu. Dia akan ditendang teman-teman. Nah, kalau kita masuk lagi, kita sebagai Fajar Ginting dan kita kembalikan lagi di bagian. Nah, kita masuk kemari. Nah, di bagian employee tadi, yang bagian Rachel tadi kita aktifkan kembali. Di sini saya ingin menunjukkan apa? Saya ingin menunjukkan bagian absensi teman-teman. Kalau absensi itu, kalau dia nggak sesuai pas dengan hari itu, maka dia itu presensinya pilot. Nah, seperti ini. Kan dia di pada hari ini. Nah, dan contohnya ketika saya ganti waktunya seperti ini, time. Oke. Nah, kemudian saya klik di sini, saya tambah harinya menjadi tanggal 13 seperti itu. Nah, otomatis ketika saya silang seperti ini dan saya refresh kembali, maka dia akan mulai kembali. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya lihat di sini di bagian profile, dia ini masih di tanggal 12-nya, teman-teman. Tapi kalau kita cek di sini dan kita klik di sini, nah, maka dia presence-nya itu pada tanggal 13. Jadi kalau kita cek di sini, nah, dia yang tanggal 13 ini langsung ke checklist dan total gajinya itu akan bertambah sesuai dengan hari apa dia absen, dan kalau dia absen itu maka gajinya terus bertambah. Nah, kalau di sini, nah, saya foto lagi menggunakan HP saya untuk absensi di bagian employee. Nah, sudah selesai saya foto, kemudian di sini saya keluar logout dan saya masuk sebagai employee. Nah, di sini si Rahel kan udah diaktifkan kembali, maka dia sudah bisa masuk kembali. Nah, di bagian menu juga ini kosong karena kan sudah berganti hari. Tapi di bagian history masih ada karena ini kan per bulan. Oke, kita bagian presence dan di sini masih kosong, dan kita lihat di bagian profile. Di sini juga masih di tanggal 12. Tetapi kalau kita melakukan presence atau absence menggunakan QR code seperti ini. Nah, sebentar teman-teman. Nah, scan QR-nya. Nah, maka dia presence. Tapi kalau dia berapa kali seperti itu, nah, dia tidak akan menambahkan harinya seperti ini, hari dia absennya. Dan kita tutup aja dan kita cek di sini, maka dia juga akan tercentang di hari apa dia hadir. Ini akan terus bertambah dengan bulannya teman-teman. Misalnya di bulan 2, bulan 2 itu kan tanggalnya ada 28 atau 29. Dia menyesuaikan teman-teman di sini. Sudah saya sesuaikan seperti itu. Dia sangat fleksibel sekali sudah. Nah, kemudian di sini saya akan memberitahu teman-teman kalau kita keluar dulu logout. Nah, kita buka dalam mode HP teman-teman. Nah, ini keunggulannya aplikasi ini, selain dia itu sudah banyak sekali keunggulannya, dia bisa dibuka di responsif di berbagai device. Contohnya di sini di device HP. Seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, untuk bagian ininya seperti ini. Nah, kemudian seperti itu. Nah, di bagian pagination-nya seperti ini. Nah, lalu di bagian tablet itu seperti apa? Nah, coba di sini kita masuk ke bagian admin dulu ya. Login. Nah, di sini tampilan loginnya. Kemudian kita masuk ke bagian sini dan sign in. Nah, maka akan masuk seperti ini. Ini adalah tampilan dari mobilenya. Bagaimana untuk tampilan di dalam iPad-nya seperti ini? Misalnya tablet. Lalu kita biasanya kan dimiringkan teman-teman. Oke, di rotate. Nah, seperti ini. Maka ini adalah tampilan teman-teman jika menggunakan tablet. Dalam menu ini seperti ini. Jadi sangat responsif sekali teman-teman di berbagai device seperti itu. Oke.
Kita coba profile seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita buka di HP 11, iPhone 12, iPhone 11. Nah, kita rotasi dulu. Jadi teman-teman ini bisa jualinnya di device mana aja, nggak hanya di laptop, tablet, tetapi lebih recommended tuh di tablet biasa teman-teman ya kalau aplikasi point of sale ini. Di HP juga bisa teman-teman. Jadi ketika tabletnya bermasalah, teman-teman bisa gunakan HP seperti itu. Oke, ini sangat membantu kali dalam penjualan teman-teman. Nah, kita kembali lagi keluar. Oke, di sini. Nah, oke, jadi itu aja demo dari aplikasi saya. Fitur utamanya itu adalah flexible order, kemudian kirim bill ke email, send bill by email, kemudian absen QR code dengan menggunakan QR code, kemudian dia itu bisa tahu kehadirannya kapan dan langsung tercentang seperti itu. Itu metodenya seperti GitHub teman-teman. Semakin dia melakukan banyak commit hari ini maka semakin hijau. Tapi di sini saya buatnya kalau dia ada presensi maka dia itu langsung tercentang seperti itu. Sampai sini aja video kali ini. Saya ketemu kalian di video selanjutnya. See you soon.